keadaan lebih. Cuman sempat nggak kalian audiensi gitu sama Pak Rektor? Belum. Kader-kader yang di sana. Nggak dikasih jalan ke atas Pak, ke sana Pak. Ya karena sendirian nggak ada jalannya berarti. Udah. Cuman setiap dari ada sebagian dosen yang dukung kita juga harus coba naik ke rektor gitu, tapi nggak bisa harus langsung ke sana. Ke rektor harus menyurat dulu. Menyuratnya lewat dari kemahasiswaan. Nah, dari kemahasiswaan itu yang bagian mahasiswa tuh MM semua. Jadi surat tuh nggak bisa, HMI nggak bisa, nggak nyampe. Nah kan ini kan berbicara soal ini kan persoalan yang realita yang ada kan yang nyata belum ditemukan sampai sekarang jawabannya. Nah kita kalau berbicara tentang soal pemimpin, apalagi peran pemuda gitu kan buat kehidupan sosial, ini kan kalau diterapkan dalam sebuah kehidupan ya, contohnya di permasalahan kader-kader HMI yang ada di UMB gitu kan, itu salah satu bentuk kalau menunjukkan kader HMI itu pemimpin, dia harus bisa mencari cara, peluang, jalan untuk menjawab persoalan tersebut. Nah maksudnya gini, ini kan kita sudah mau mencoba tadi jalur, maksudnya tuh jalur yang resmi gitu kan, melalui kemahasiswaan. Cuman orang-orang di bidang kemahasiswaan itu bukan orang-orang itu kan, bukan orang-orang kita, bukan orang HMI gitu kan, orang IMM semua gitu. Ya maka cari cara lain, cari kenalan yang itu dekat dengan rektor, atau ketika di kampus pasti rektor itu pernah datang ke kampus kan. Nah cari momen atau kapan kalian ya ini langsung to the point aja, langsung ke rektor, salam izin rektor saya ini kan kader gitu, langsung aja gitu kan, atau minta sama siapa ajudan atau siapa gitu kan, minta kontaknya atau gimana kan gitu ya. Apalagi senior yang di sana kan pasti banyak gitu. Nah apa tadi tema kita tuh? Kepemimpinan kaum muda dalam dinamika perubahan sosial. Dalam dinamika perubahan sosial. Tadi kan statement pertama yang dikeluarkan oleh Kanda Jufran tadi kan, ingat betul yang dikeluarkan statementnya itu, di mana ada kehidupan di situ ada perubahan. Nah sudah jelas di mana-mana, di setiap tempat, mau kapan pun dan dimanapun itu mesti harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya maka tidak akan terjadi yang namanya dinamika kehidupan itu kan. Ya betul, di mana ada kehidupan di situ pasti ada perubahan. Ya kalau nggak ada perubahan, ya nggak bakal hidup, ya bakal monoton. Ya lebih baik tidak usah hidup gitu kan. Apa bedanya dengan orang mati? Diam aja gitu kan. Sebetulnya saya sepakat gitu kan dengan statement tersebut. Nah kalau kita saya mau bertanya ini kan sebagai pemantik ya, Anda Jepang. Sekarang kita di Indonesia, ataupun kita jangan berbicara terlalu luas dulu di Indonesia, di Bandung lah khususnya, mungkin ya di daerah kota Bandung lah. Kita sebagai, mungkin kita bukan asli orang Bandung, cuman kita tetap di daerah Bandung dan bersosial dengan orang-orang yang ada di Bandung, warga Bandung. Secara otomatis kita juga termasuk warga Bandung, ya kan? Karena kita berdomisili di Bandung pada saat sekarang, walaupun KTP kita bukan orang Bandung. Nah ini yang saya tanyakan, saat ini kita tidak di kepemimpinan yang ada di kota Bandung ini, wali kota gitu kan, baik itu ataupun gubernurnya Kang Dendi itu, apakah kita merasakan dampak setelah kepemimpinan mereka kurang lebih hampir 1 tahun berjalan, atau udah lebih mungkin ya, kepemimpinan mereka setelah dilantik menjadi wali kota ataupun gubernur Jawa Barat? Apa yang dampak yang kita rasakan? Yang saya rasakan belum ada sampai sekarang. Apa yang didapat kita sebagai mahasiswa? Apa benefit yang kita rasakan apa?
Kalau secara pembangunan sekitar daerah Cibiru aja atau Cileunyi Ujung Berung, ada nggak pembangunan? Nggak ada ya? Nggak ada kan perubahan itu kan? Ya, cara real aja gitu kan? Ataupun bantuan mungkin yang kita lihat di sekolah-sekolah mungkin MBG itu kan program dari pusat kalau itu, bukan dari daerah. Apa coba? Yang ini perlu dibenahi kita kan sebagai ya mahasiswa yang kritis gitu kan. Ya pertanyaan saya ya gimana eh, cara solusi kita buat mencari celah untuk kita menjadikan ini sebuah persoalan dan bisa kita angkat ke sebuah mungkin di sebuah media dan menjadi berita persoalan daerah itu kan. Ini kan perlu kritikan itu kan buat pemimpin kita di Kota Bandung ini. Apa yang bisa kita carikan ininya celah buat permasalahan ini dan untuk menemukan solusinya gitu. Karena kan ya ini kan kalau di sebuah diskusi kita harus menemukan sebuah ini kan goalsnya gimana. Jadi pertanyaannya, Ya ini yang pertanyaan itu gimana kita untuk menemukan ini ya celahnya udah ada mungkin kita tidak merasakan apa-apa yang hasil dari kepemimpinan wali kota baru di Farhan itu namanya. Farhan nggak salah. ataupun gubernur ya. Ya ataupun gubernur lah. Pokoknya pemimpinan Jabar lah. Bagaimana kita ya ini mungkin udah ada celah. Cuman apa yang lebih spesifik sebuah permasalahan yang itu bisa kita bisa kita angkat ke media mungkin menjadi sebuah isu yang terbaru gitu kan supaya ya kita bisa mengangkat nama HMI gitu dan maksudnya juga mahasiswa UIN ataupun UMB gitu kan supaya kita nih kampus kita lebih diperhatikan karena ini kita dari dua kampus ini ada UMB ada UIN ini sangat berpengaruh. Kalau dua kampus ini aja nggak diperhatikan bagaimana dengan yang lain gitu kan. Ini kan kampus besar ini salah satu kampus besar mungkin yang terbesar kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang ada, maksudnya kampus-kampus swasta, ya ada ITENAS, Undip, mungkin kecil-kecil semua mereka itu. Kalau dibanding sama UIN ya, sama UMB ya, gimana? Oke, terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Kalau mengenai dengan isu yang spesifik yang harus diangkat untuk kepemimpinan sekarang wali kota maupun gubernur, jujur anak kurang mengikuti atau kurang update terkait dengan perkembangan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh wali kota maupun gubernur. Tapi adalah beberapa tapi itu bukan kebijakan, sekedar lewat di beranda. Terus kalau mengenai kita mengangkat isu ini, menurut saya pasti ada saja isu yang harus diangkat. Cuman kembali lagi kepada kita sebagai mahasiswa, khususnya di Kota Bandung. Nah, yang saya lihat mahasiswa di Kota Bandung ini kritis, cuman sekedar di lingkungan kecil, di lingkungan organisasi. Misalkan HMI ataupun internal lainnya, dan mereka kritis di lingkungan situ aja. Mereka tidak berani untuk menyuarakan ataupun menyuarakan di media. Nah, saya lebih cenderung kepada mahasiswa ini. Kalau dilihat-lihat ya banyak kebijakan yang kalau didiskusikan lebih dalam lagi mengenai kebijakan dari gubernur ataupun dari wali kota, pasti banyak kita dapat isu atau kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan Kota Bandung saat ini ataupun rakyat kecil di Kota Bandung saat ini. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai mahasiswa atau kembali lagi kepada kader-kader atau organisasi-organisasi yang ada di Kota Bandung, apakah siap atau berani untuk menyuarakan isu-isu itu. Jadi yang menurut saya lebih cenderung kepada mahasiswa ini. Apakah mahasiswa ini berani atau tidak? Itu. Ada tanggapan dari moderator mungkin?
lebih menyoroti dengan kebijakan-kebijakannya gitu kan, terhadap ya wali kota, dan dampaknya juga kepada mahasiswa. Ya betul ya, mahasiswa hanya mungkin kritis di lingkup-lingkup kecilnya aja, tidak memberikan dampak begitu besar dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kalau mahasiswa yang ada sekarang ini itu masih belum sadar dan masih belum peka terhadap lingkungan sosial yang di sekitarnya. Nah, salah satu keresahan kalau saya pribadi ya gitu ya, terhadap selama berkuliah di Bandung ini ya, itu keresahan ketika macet. Karena saya tinggalnya di Cilenyi, itu hampir tiap hari saya menghadapi macet itu. Tiap pagi, kalau pagi pasti macet. Dan itu ya benar-benar kalau kita telat sedikit aja mungkinnya, pasti kita bakal telat juga masuk ke kelasnya. Ya yang diharuskan kalau mau berangkat harus lebih pagi, kalau enggak ya kena dampaknya macet. Itu keresahan. Dan hampir ya di jalan-jalan itu ya, kalau saja di Cilenyi ini tidak macet ataupun di Cibiru, gimana untuk mengatasi permasalahan macet ini? Itu bisa kita angkat dulu isu ini. Wah ini macet-macet terus ini, pasti orang warga yang ada tuh pasti mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Pasti orang-orang tidak mau macet itu kan, siapa yang mau macet lama-lama gitu kan? Maksudnya ya karena penduduknya ada yang dari Jatinangor, mungkin ada yang dari ini kan, itu pasti dipastikan pasti macet. Ya mungkin salah satu penyebabnya macet itu kalau saya analisis ya, yang ada selama ini ya, satu penyebab macet itu ya, ini kan ada banyak gang-gang di Cilenyi ataupun di Cibiru itu kan, itu di stop sama yang tukang-tukang ngatur-ngatur parkir yang dibayar-bayar itu, kita di stop di jalan, itu lebih mengutamakan yang di gang itu keluar biar dia dapat duit kan. Wah itu saya kecewa sekali. Minimal kayak lampu merah lah, ada jeda waktunya kan mungkin kan. Kalau lampu merah kan gantian gitu kan, bro. Nah itu di stop kita. Nggak nyampe berapa, nggak nyampe 1 menit mungkin. Ada lagi yang mau keluar, kita di stop lagi. Allah kapan selesainya ini kan ya. Baru jalan dikit udah di stop lagi, baru jalan. Aduh kan, berapa gang? Nggak 1-2 gang ini. Itu di mana polisi lalu lintas, di mana ini kan? Apa guna polisi lalu lintas? Saya kecewa sama polisi lalu lintas. Saya sudah berapa kali ditilang? Hampir 3 kali ada. Karena saya akhirnya bayar pajak kan, karena motor saya itu mati pajak gitu kan. Karena terus saya waktu itu kan. Sekarang sudah aman ya, kalau lebar. Hampir gak pernah lagi ditilang kan. Dan polisi itu emang gak pernah nyetop lagi. Ya heran gitu kan. Nah, kehadiran polisi di sini ya seperti apa gitu kan? Apa perannya? Dan pemerintah di mana di sini menyikapinya gitu kan? Nggak ada andil gitu. Di mana nggak kelihatan. Apalah cuma untuk ini kan udah permasalahan udah lama gitu kan. Sudah dari tahun ke tahun pasti udah lama sekali, udah terkenal di Cilenyi ini macet gitu kan. Dan karena udah lama ini warga-warga daerah sekitar Bandung yang menganggapnya sebagai biasa aja, ya wajar di Cilenyi katanya. Ya pasti bisa, maksudnya dipecahkan. Pasti ada solusi buat mengatasi permasalahan ini. Ya dari mana ya? Dari kebijakan pemerintah tadi. Pemerintah tuh harus hadir gitu kan. Pernah nggak pernah saya lihat apa dari pemerintah mungkin kan ke ini daerah kita ini, karena mungkin daerah pinggir ya, kurang diperhatikan. Ya gitu Pak Wali Kota, ya kita mohon apa gitu kan. Memperhatikannya keresahan kita nih kan. Keresahan dari anak perantau. Nah itu satu mungkin dari macet. Yang kedua jalan jelek, itu udah banyak. Mungkin bahkan di jalan raya itu udah banyak lubang-lubang segala macam. Dan apalagi di jalan kecil gitu kan. Coba kalau kalian suka lewat jalan lintas gitu di daerah Cibiru Hilir, di daerah Bumi Orantau, pokoknya daerah sana tuh wah jalan jelek-jelek gitu. Apalagi kalau hujan, dipastikan di sana ada air genang lah gitu kan, udah banjir dikit gitu. Wah itu merasakan kali itu kan. Yang kedua ya tadi kan lampu merah masih kurang gitu. Lampu merah banyak di daerah kota itu. Apalagi kalau di daerah ujung Berung gitu kan, nggak ada lampu merah. Ada lampu merah ketika baru di Cicahem, itu kan Jawa kan. Cuma daerah sana tuh macet, kekurangannya karena nggak lurus jalan nanti kan.
gitu ya. Istilahnya itu kan permasalahan yang bisa kita angkat kan, analisis. Cuman karena kita sekarang masih sebagai mahasiswa ya, dan saya juga menyadari hal ini, kita masih kurang peka gitu kan. Ya saya sebenarnya udah peka, cuman masih belum bisa buat mengajak orang-orang buat sadar dalam hal ini gitu kan. Ya karena ya masih dalam keresahan pribadi gitu kan. Belum pernah saya, baru di sini mungkin saya obrol kan, masih sekedar dari undang-undang aja gitu kan. Ya mungkin kalau kita dan sibuk dengan perkuliahan juga, karena lagi emang masa-masanya kalau semester 5 ya, 5 itu udah kan, semester 5 ini mana ini ya kuliah segala macam gitu kan. Ya mungkin kita sebagai kader HMI ya, di ruang-ruang diskusi seperti ini kita mungkin kalau kita bersama-sama untuk mengucapkan sebuah persoalan permasalahan itu bakal menjadi lebih ringan, tidak berat kalau dijalankan sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita rajin diskusi, mungkin tiap minggu dan seminggu sekali diskusi dengan isu-isu yang ada dan permasalahan yang ada, bisa kita diskusikan dan temukan solusinya bersama. Ini salah satunya solusi yang dapat kita jawab buat permasalahan ini, yaitu tadi, dan kita lebih mengajak dan menyadarkan mahasiswa yang lain. Itu tugas kita bersama ya. Mungkin akan siapa kan namanya? Fajri. Yang karena Fajri itu mengajak teman-temannya gitu kan, buat sadar dengan lingkungan kita, jangan acuh aja di jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Kang Jufran juga, Kanda Jufran di UMB gitu kan. Sekarang udah mau nyusun ya, semester akhir ya. Itu lebih pasti nggak terlalu berat, lebih santai lah gitu. Tugasnya udah berkurang pasti kan. Kalau udah beres mungkin kan tinggal nunggu wisuda. Wah itu banyak waktu itu bisa dimanfaatkan. Ya lebih ini, apalagi ketika mau hidup UMB, mau membuat komisariat baru gitu kan. Mungkin harus fokus ke sana dulu ya, ke membentuk komisariat tadi. Karena itu harus dipercepat sebenarnya. Karena ya kalau bisa sebelum kan Jufran dulu situ sudah terbentuk. Ya kalau misalkan ya perlu bantuan ya ngobrol aja ke kita ya. Apalagi kita yang bukan pengurus galanya nggak terlalu sibuk banget, pasti ya mau bantu gitu kan. Nggak apa-apa mau hidup ke cabang Bandung atau ke Cakabal gitu. Ini ya. Di UMB cuma satu kampus ya, atau ada kampus lagi? Cuma satu. Soalnya saya lihat banner UMB besar di kota Bandung. Itu tuh mengucapkan apa lagi tuh nggak salah. Milad Muhammadiyah ya? Senin. Hah? Hari Senin. Senin kapan? Besok. Senin besok kan? Oh itu besar banget bannernya di kota Bandung, di tengah jalan. Wah kok sampai sini? UMB kan saya kan? Soalnya ada di banner tuh Universitas Muhammadiyah Bandung. Wah terkenal juga UMB ini. Kalau UIN ada nama UIN di daerah kota itu, mana muncul? Ada nama berarti UMB ini, bergengsi juga gitu kan. Kalau kita masih UIN, kalau kita main ke sana, kita dia nggak mahasiswa apa gitu, nggak ada kelas. Mau dibandingkan ITB gitu sama Unpad, warung mana kita depan. Dari mana mahasiswa UIN? UIN. Kalau kita jangan jawab mahasiswa UIN, jawab aja mahasiswa kuliah di Bandung, di kampus mana? Adalah di kampus Bandung, di Bandung katanya. Saya ya kan ada itu kan seminar bergengsi lah gitu kan di kota Bandung. Ya ditanya dia kan ini mahasiswa dari kampus lain kan, dari kampus mana? Ya dia jawab dari kampus ini. Saya dari kampus mahasiswa UIN. Wah langsung ya itu setelah ngobrol aja tuh langsung sikapnya tuh langsung beda gitu kan. Karena nggak terlalu dianggapnya gitu kan. Ya karena gitu mungkin kelas sosial kita beda gitu. Ini gitu ya. Dari moderator gimana? Kan udah biar nggak terlalu malam gitu kan. Diskusi kita. Sebenarnya kalau tadi dengar sedikit tentang keresahan pribadi ya, dari kebijakan pemimpin daerah ya dari Kota Bandung sebenarnya tidak jauh berbeda
karena begitulah, dari sana, dari tempat tinggal saya juga macetnya minta ampun kalau pagi, apalagi tadi pas kesini. Jadi Kalau- siang ya, berarti siang. Jadi kalau bawa motor tuh, ini kalau motornya bisa terbang bisa ya. Terus Gelap sekali. Cuman ya gitu, kalau kembali lagi kepada mahasiswa, ya sepakat bahwa mahasiswa sekarang itu bisa dibilang peka dan juga terlalu cuek lah. Apatis gitu ya. Apatis dengan keadaan Kota Bandung sekarang. Karena kalau mahasiswa ini kritis dan tidak kritis hanya di lingkungan kecil ataupun di organisasi saja atau di ruang diskusi saja, terus kritisnya bawa ke ruang publik atau mengkritisi hal-hal yang lebih bisa dibilang kebijakan-kebijakan lah dari pemerintah daerah ya akan menghadirkan satu kebijakan dari pemerintah tuh pasti bisa merasakan semua mahasiswa atau masyarakat di Kota Bandung ini akan merasakan kebijakan tersebut Ya dampaknya. Tapi yang kita lihat sekarang ya itulah, yang tadinya mahasiswa ini yang harusnya sebagai motor penggerak atau sebagai agen perubahan lah ya, kalau sekarang masih jauh dari kata itu, masih jauh dari agen perubahan. Karena dari hal-hal yang kecil aja, misalkan dari diri sendiri juga boro-boro dirubah, apalagi merubah Kota Bandung atau mengkritisi kebijakan pemerintah Kota Bandung. Betul. Ya karena ngapa saya lebih ke sana gitu kan, karena kan tema kita tadi kan peran kaum muda, kepemimpinan kaum muda untuk perubahan sosial ya. Kita lebih ya coba menyadarkan ya jiwa sosial kita tuh di mana gitu kan. Ya salah satunya yang terpencil aja lah, lingkungan di lingkup ini aja. Mau ngomongin presiden segala macam kejauhan menurut saya gitu kan. Iya. Ya betul tadi katakan dirinya aja dulu belum beres gitu kan. Ya apalagi mau ke yang lain ya. Ya setidaknya gitu kan lingkup terkecil aja di yang sehari-hari kita ini kan yang berdampak ke kita langsung gitu kan, dan orang-orang sekitar kita. Ya itu tadi lingkungan kita tadi kan. Dan mungkin juga sampah gitu kan, itu bisa juga diangkat itu. Sampah itu masih nggak sadar orang tuh ya, kalau saya lihat kan kanan depan orang tuh nggak sadar aja bang, biasa aja mau sampah sembarangan gitu kan. Ikhlas. Aduh, saya kadang-kadang mau marah mau negur langsung. Tapi beda daerah kan saya tuh mikir gitu kan, takutnya dibilang marah gitu kan. Karena kalau saya gitu kan, dulu kan alumni pesantren kan, alumni di pondok. Ya kalau lihat santri ya pun adik kelas gitu, bahkan kawan sendiri mau sampah sembarangan itu langsung ditegur kalau saya gitu kan. Ya wajar gitu kan. Ya karena yang kita diharuskan sama. Mungkin kalau apalagi daerah di Bandung gitu kan, bukan daerah kita kan. Kalau kita mau berani negur orang bakal bisa ditampol orang sendiri. Lu siapa katanya? Ke orang mana teratur? Ini sebenarnya bisa jadi celah ini. Kan bisa buat jadi peraturan, mungkin jadi undang-undang membuang sampah sembarangan kayak di Singapura gitu ya. Kalau mau denda berapa? Bahkan kita yang videoin ataupun nangkap orang yang mau sampah itu, kita bisa dapat ini loh. Bisa dapat kayak ada hadiahnya lagi gitu. Karena kita berani. Mungkin kalau di Indonesia kita pasti bakal bersih mungkin. Apalagi warganya banyak kan, pasti butuh uang semua, mata duitan. Asli sih. Ya enggak, kalau kita nggak ngambil ya yang positifnya ada, negatifnya ada gitu kan. Cuman kan kena semua kan. Nggak usah repot-repot pemerintah mau nyanjain kebersihan segala macam, truk sampah kalau gitu kan. Apalagi main kamera. Kalau kalian mengikuti ini siapa tuh Pandawara Group kan?
yang suka bersih-bersihin sungai segala macam. Itu yang mereka bertuju itu kan sampai berapa kali bersihin sungai di Bandung, daerah Bandung, Jawa Barat katanya. Ada sungai Ciliwung segala macam. Ya karena banjir tadi kan di Jakarta. Itulah. Emang simpulan aja. Udah. Ada lagi kan? Bisa kemalaman. Apa mau nginap sini kalian? Enggak ada. Ada kegiatan soalnya terus. Sama sih. Dikasih Nah, dikasih di chat sama kakak juga mau tolak juga, cuman mau gimana, belum follow up. Kemarin di yang Jumat kemarin kan di chat sama Tedina. yang bisa tutup aja dulu biar kita enak ngobrolnya. Ya, mungkin itulah diskusi pada malam hari ini. Closing Saya statement. kembalikan kepada moderator. Closing statement. Mungkin dari closing dari saya. Bentar. Mending kesimpulan aja dulu. Simpulkan dulu, habis itu closing statement baru tutup. Simpulan dari diskusi tadi bahwa perubahan itu sudah bagian dari kehidupan ya. Ya. Dan peran pemuda juga ada untuk perubahan tersebut. Karena perubahan itu dalam Al-Quran juga, jika ingin merubah suatu kaum maka rubah dirinya. Jadi Al-Quran juga pernah berkata ada 3 hal yang paling minimal untuk perubahan itu dimulai dari hal yang kecil, yang kedua dimulai dari diri sendiri, Ya. dan yang ketiga dimulai dari sekarang. Jadi yang kecil dulu, sendiri dan sekarang. Kemudian juga peran pemerintah juga untuk perubahan itu sangat penting, karena dengan kebijakannya apapun pasti jalan. Ya, betul. Mungkin begitu kelas statement dari Oke, baik. Mungkin dari saya kita sebagai mahasiswa harusnya menjadi salah satu yang harus bisa diandalkan oleh masyarakat sekitar. Yang paling kecil di lingkungan kita lah, di lingkungan kita misalkan di keluarga ataupun lebih dikit lagi di antara pertemanan. Nah, itulah menjadi salah satu poin atau salah satu pijakan untuk kita menjadi sama-sama untuk bergerak bagaimana kita bisa merubah hal-hal yang kiranya tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak berpihak kepada rakyat-rakyat kecil. Jadi mari kita sebagai mahasiswa sama-sama untuk menjadi mahasiswa yang sesungguhnya lah, mahasiswa yang nantinya menjadi agent of change atau menjadi agen perubahan dan juga mengontrol menjadi pengontrol sosial, mengontrol isu-isu dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat. Itu dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita tutup diskusinya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi nggak pernah ada? Terakhir. Itu kan kalau beneran ya, Iya. kan 2 Iya. jadi 1 kan. Kadang ditutup itu kan, Iya. yang mau kamu satu tuh kan? Aku tuh kan ada saudara yang tinggal di itu yang Ya, kemarin yang kosan kemarin masih di sana. masih. Kalau dia minta bantu tuh aku alasan terus.
nggak berani lewat situ. Apa kalau misalkan, kalau apalagi siang kan, Iya. siang misalkan sore, misalkan di depan minta tolong dong, aku udah alas, lagi ada kegiatan nih, padahal lari dari macet. Males banget lewat situ, karena tuh lewat atas kan, lewat atas, tapi sama aja keluarnya di nggak nyampe ke sana, Iya. kasihan di apa gitu, Indomaret apa di situ dekat. Ya gitulah. Sama aja. Aku kalau demi menghindari macet gitu kan, lebih baik kalau maghrib itu pasti macet ya. Kalau kita pulang maghrib, mending pulang malam aja. Udah jam 8 apa aja, udah bahkan jam 8 masih macet kadang kan. Udah ya pulang jam 9 pasti nggak macet lagi, lancar. Rugi waktu habis di jalannya. Iya. Ya nggak, rugi nggak? Pasti rugi banget waktu nanti. Kalau kita Tadi aja lanjut. Hah? Tadi aja aku buru-buru kan, Iya. saya udah ada yang di sini. Macet banget tadi. di sana. Pas ke sini, iya di sana di. Pokoknya daerah keluar dari Cicahem, Cikadu sampai Ujung Berung. Ya. Pas dari situ kan langsung ada jalan yang ke sini kan. Udah rumah sakit. Nah, Ayo. lewat rumah sakit itu, lewat rumah sakit kan ada itu jalan yang nanti keluar di sini Cisaranten kayak Ya tahu. aku lewat situ tuh. Ini kalau lewat sana kali kayaknya bakal sampai jam 9 di jalan. Kisaran itu bisa nembus ke pasar Cimol kalau mau cepat juga. Nah itu kalau mau hindari lampu merah ya, mau lewat simpang gitu. Yang Cisaran kan, Iya. kan ada yang ada di simpang 4 pom bensin itu. Kalau dari sini Hmm. ada di sini pom bensin kan. Yang perempatan itu kan. Ya kalau ke kanan kan ada Cinampo, Hmm. kalau lurus kan ada ke simpang lampu merah. Nah kita ikut lurus saja itu nanti ada gang kecil 2 sebelum lampu merah tuh. Masih jauh sih lampu merah itu. Dekat apa ya? Dekat bea cukai apa segala macam. Iya, Kalau iya. misalnya ada gang masuk sana, tembus pasar Cimol. Nanti kita langsung ke 2 jalur, udah deket UIN. Kalau anak suka itu. Aku kalau dari sana, kalau misalkan dari, karena malas juga kalau lewat dari rumah sakit Ujung Berung tuh. Ya. Tapi lanjut ke sini nanti di depan Max Sprint Mas Prin, Ujung Berung. belum. Nah, di situ kan ada gang satu tuh masuk. Nah, keluarnya pas di depan, pas banget di depan UIN. Ada yang jalan pas kalau mau keluar dari jalan itu tuh ada bengkel di sana. Yang dekat Bento kalau nggak salah ya. Nah, ya. Ya ada Bento kafe kan? Ya. Tapi kalau hujan jangan ya sana. Banjir. Kalau hujan deras ya. Masih dalam banget itu soalnya sawah. Iya sih, sawah. Pernah kan kalau pernah ada hujan deras ya. Hmm. Emang kalau lagi hujan nggak pernah ada sana. Cuman kalau dilihat dari 2 jalur aja tuh udah kena banjir. 2 jalur aja udah kebanjiran kan. Pasti macet kalau di sana tuh. Itu minta ampun kalau di sana. Kalau lagi banjir berapa kali itu anak kena tuh. Macetnya parah, bahkan banyak motor-motor sampai naik-naik. Maksudnya tuh naik ke trotoar itu buat mindahin dia nggak lewat sana tuh. Macet ngomong. Untuk kenal pot ya. Ini orang cerita inilah. Tadi kan sempat disinggung juga ya mengenai gubernur. Aku kan cerita gubernur di Maluku Utara. Ya. Nah, jadi beliau ini kan punya, kalau baca berita ya, nah, beliau tuh punya investasi tambang di Maluku Utara. Ya. Salah satu investasi terbesar beliau juga. Nah, Beliau pemiliknya bukan? Salah satu investor saham juga, saham. punya saham ya. Nah, jadi kita usahanya tuh tambang yang beliau saham tuh adalah tanah-tanah yang orang bilang ilegal, nggak resmi. Tapi ketika masyarakat adat yang di situ melakukan aksi demonstrasi Ya. untuk tambang itu, nah mereka ini kan ditangkap terus ditangkap. Tapi si gubernur ini nggak
maksudnya nggak ada bantuan sama sekali, diam aja. diam aja gitu. Tapi anehnya tuh banyak mahasiswa HMI di Maluku Utara, di pokoknya organisasi di Maluku Utara tuh banyak, tapi nggak ada yang bisa menyuarakan. Aduh, kacau itu. Itulah mungkin HMI dulu dengan HMI sekarang tuh beda, jauh banget. Mungkin kalau dulu perang kan. laporan PANE masih hidup, siapa aktivis tuh, siapa lagi tuh, yang NDP kan, dulu kalau nanti masih hidup, mungkin sedih mereka mungkin kalau masih hidup mereka. Karena mahasiswa sekarang tuh berpikirnya ya kita ikut keadaan aja, istilahnya ikut keadaan aja. Ya kalau mengikuti dengan keadaan, ya keadaan mereka misalkan lagi terpuruknya nih, misalkan lagi butuh duit nih. Iya. Ya kalau mau melakukan aksi demonstrasi, ya kalau nggak ada uang ya saya nggak bakal pergi. Hampir kayak gitu semua. Mau gerak kalau ada itu dulu. Mahasiswa sekarang tuh ya juga lagi. Yang apa ya? Yang tulusnya memang susah. Bahkan yang pemegang kebijakan pun banyak ada kan, kami kan, yang jadi menteri sekarang. Itu mereka nggak tulus lagi itu, maksudnya tuh. Ya kalaupun mereka tulus, ya pasti mereka ya berjuang juga buat gimana ya? Pasti mereka mungkin tahu lah persoalan-persoalan gini kan, nama-nama. Cuman mereka mungkin tutup muka aja, pura-pura maksudnya, tutup telinga aja, pura-pura nggak tahu gitu kan. Padahal ya kalau HMI itu kompak gitu kan, dari kadernya sama kaminya itu yang betul-betul tulus ibaratkan, betul-betul ikhlas kan. Kita tuh kan bersyukur dan ikhlas kan kalau kan. Untuk apalagi kader umat dan kader bangsa gitu kan. Ya pasti bisa dihadapi permasalahan kayak gini nih. Apalagi mungkin HMI bersatu dengan para ulama gitu kan. Pasti kuat gitu. Presiden pun pasti mendukung gitu kan. Kalau kita kompak gitu kan. Sebenarnya kalau ini ya, kasihan enggak Presiden Prabowo tuh. Ya, Prabowo itu tulus sebenarnya. Kasihan ya, gimana ya? Lihat orang-orang sekitarnya tuh kayak kalau Prabowo pribadi gitu ya, beliau tuh tulus sebenarnya. Ya karena beliau tuh nggak cari dunia lagi, gimana ya? Dia tuh kaya udah kaya pasti kan. Buat apa? Jadi presiden ini emang buat ya betul-betul mengabdi gitu. Bukan saya, maksudnya bukan muji-muji Prabowo gini ya. Ya emang ya kenyataan real gitu kan. Kalau saya nangkap pribadi, walaupun saya nggak milih beliau dulu kan. Ya gimana ya? Karena ya orang-orangnya sekitarnya yang masih nggak ini gitu kan, satu dengan ini Prabowo gitu kan. Susah, karena nggak bisa kalau pemimpin itu gerak sendiri tanpa bantuan kaki tangan segala macam yang di bawah-bawah tuh. Yang saya salut tuh ketika baru-baru Prabowo jadi presiden banyak nangkap koruptor. Wah itu seneng banget tuh, sampai yang kejaksaan nemuin berapa triliun gitu kan. Itu yang ketahuan aja itu. Wah kalau nggak ketahuan Indonesia tuh kaya kan. Kalau yang nggak ketahuan tuh pasti lebih banyak dari itu kan.